Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita akan kembali menyambung pelajaran kita, yaitu tentang fadilah surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun kita tahu bahawa seluruh Al-Quran tetap mempunyai kelebihan di setiap hurufnya, tapi salah satu hak Allah adalah melebihkan satu surat di atas surat yang lain. Jadi bukan bermakna surat-surat yang kita bahas itu yang harus diulang-ulang sehingga meninggalkan surat yang lain. Tidak. Tapi hanya sekedar mengetahui bahawa di antara surat-surat tersebut ada yang Allah berikan kelebihan bagi yang membaca dan mengamalkannya. Dan kita seperti sesuai dengan prinsip awal, kita hanya membahas dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menghindar dari hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang sangat dhaif atau dhaif jiddan, untuk tidak menjadi sandaran dalam beramal. Baik, untuk malam ini kita sudah sampai pada surat yang ke-22, yaitu surat Al-Hajj. Sebagaimana namanya surat Al-Hajj, maka surat ini berisi tentang manasik dalam ibadah haji. Jadi di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menjelaskan tentang seputar dunia haji, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mencukur rambut, syiar-syiar Allah, termasuklah berkurban. Itu diceritakan dalam surat Al-Hajj. Nah, beberapa ayat yang menjelaskan ini menjadi inti daripada surat ini, sehingga dinamakanlah surat Al-Hajj. Jumlah ayatnya 78 ayat, dan dia adalah surat yang ke-22 di dalam Al-Quran. Surat ini setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Artinya setengahnya diturunkan di Makkah, setengahnya lagi diturunkan di Madinah. Ada satu pemahaman bahawa siapa yang membaca surat ini maka dimudahkan untuk berhaji. Sungguh kami tidak mendapatkan keterangan tentang masalah ini. Jadi bukan bermakna ketika kita mengulang-ulang surat Al-Hajj maka Allah mudahkan untuk melaksanakan haji. Tidak. Tidak ada hubungan dengan nama surat dengan kemudahan melakukan haji. Karena haji itu Allah memang sudah mudahkan, hanya diwajibkan kepada yang mampu saja. Jadi bahasa Allah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan laksanakanlah haji kepada yang mampu untuk melakukan perjalanan. Maka ukuran mampu haji adalah orang yang mampu untuk berangkat, sehat badan, ada harta untuk orang yang ditinggalkan, dan aman di jalan. Maka dia telah terkena kewajiban haji. Dan barang siapa yang sudah terkena kewajiban haji belum juga berencana melakukannya, ada beberapa hadis yang mengecam. Salah satunya yaitu man ataqal hajja falam yahujja
Barang siapa yang sudah mampu berhaji tidak juga berencana untuk berhaji, falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Dalam salah satu riwayat, maka dia akan mati dalam keadaan seperti amal orang Yahudi atau amal orang Nasrani. Maka berhati-hatilah bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah membeli mobil tapi belum mendaftarkan ONH, yang sudah membeli sepeda lipat tapi tidak ada rencana mendaftarkan haji, yang sudah penuh rumahnya dengan pot bunga, hati-hati kalau belum mendaftarkan haji. Nah, jadi ini sebahagian orang, Masya Allah, tanah, sawah, ladang, bahkan gunung miliknya, tapi haji dia tidak daftarkan. Tapi untuk urusan TV 50 inci dia sanggup beli. Kulkas model sentuh hanya dengan niat langsung terbuka sendiri, dia sanggup beli. Pantang lihat iklan, dia lakukan apapun. Tapi untuk haji dia tidak daftarkan. Orang yang begini melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi suami tidak ada kewajiban untuk menghajikan isterinya. Tidak ada kewajiban bagi suami menghajikan isterinya. Tapi bagi suami yang menghajikan isterinya, sungguh isteri itu sangat beruntung telah mendapatkan suami yang saleh. Karena isteri disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Kalau hidupnya hanya sebagai ibu rumah tangga, bukan PNS, tidak ada penghasilan apapun, tidak jualan online, pernah jualan tapi bangkrut, tidak dapat apapun, tidak ada harta, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berhaji. Oh, suami mau berangkat sendiri, silahkan. Tapi ditandai oleh istrinya, kanging wadah kau apa? Hangko pegak li kopi ke kah, kanging wadah. Tapi intinya tidak berdosa, karena man istata'a ilaihi sabila itu jatuh kepada pribadi. Tapi kalau mau menghajikan isteri, subhanallah, suami sini telah melakukan yang disuruh oleh Allah, berbuat baiklah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada isteri-istrimu. Maka ibu-ibu jangan marah lagi kalau mendapatkan suami yang telah menghajikan istrinya. Itu pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh suami. 35 juta rupiah diberikan cuma-cuma untuk istrinya, dihajikan istrinya. Itu luar biasa perjuangan. Jadi jangan lagi mau pep-pep sepulang haji kepada suami hanya gara-gara tumpah kopi setelah dibuang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdosa besar. Mereka yang hari ini memang sama sekali tidak meniatkan dirinya untuk melakukan itu. Dan bagi mereka yang sudah melakukan usaha untuk berhaji dengan mendaftarkan diri, lalu dihalangi oleh uzur yang datang dari Allah, baik oleh corona ataupun dengan kematian, maka insya Allah kalau niatnya ikhlas, Allah akan catat dirinya dalam list orang-orang yang berhaji. Karena uzur itu datang dari Allah. Nah, jadi pemahaman supaya dimudahkan haji dengan membaca surat Al-Hajj itu tidak ditemukan dalam riwayat manapun. Sama seperti tidak ditemukan seperti yang kita sebutkan kemarin, kalau ingin mendapatkan anak tampan baca surat Yusuf, kalau ingin mendapatkan ingin dimudahkan dalam persalinan baca surat Maryam, itu semua tidak diriwayatkan oleh dalil manapun, itu hanya mencocok-cocokkan saja.